Baik, udah pada kumpul semua ya Bapak Ibu, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan sesi pertemuan Zoom meeting ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua telah berkesempatan untuk mengikuti Zoom meeting ini dalam rangka penerapan pemahaman tentang budaya positif. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap maya di Zoom meeting ini untuk melaksanakan berbagi tentang penerapan budaya positif. Tidak lupa selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu guru hebat, apa kabar semua? Alhamdulillah. Baik ya Bapak Ibu, tetap semangat ya Bapak Ibu. Baiklah, saya akan lanjut memulai untuk presentasi mengenai budaya positif. Sebentar ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Dikarenakan tadi jaringan, kita lanjut untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang budaya positif. Nah, sebelumnya pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang budaya positif. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya sedikit ya kepada Bapak Ibu. Kalau saya berbicara mengenai budaya positif, apa sih yang terbenak atau apa sih yang dipikirkan oleh Bapak Ibu semua? Disiplin. Ya, benar sekali ya Bu, disiplin. Itu juga salah satu contoh dari budaya positif. Kemudian ada juga seperti contoh disiplin tadi bisa juga dengan mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian datang tepat waktu, dan memberi salam kepada orang yang lebih tua atau saat berjumpa dengan sanak saudara atau teman kita. Nah, itu juga salah satu contoh dari budaya positif. Betul sekali ya Ibu, jawaban Ibu. Terima kasih atas partisipasi Ibu. Baik Ibu, apakah budaya positif ini sangat penting Bapak Ibu? Ya, pastinya ya Bapak Ibu, penting. Nah, penting ditetapkan pada diri kita maupun di sekolah kita. Nah, karena budaya positif ini menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari diri, khususnya dalam diri siswa. Bukan hanya kita sebagai guru saja, tapi kita punya kewajiban untuk menumbuhkan budaya positif ini pada anak didik kita di sekolah. Kemudian,
budaya positif ini juga akan menumbuhkan karakter siswa yang bertanggung jawab dan memiliki budi pekerti yang luhur, dan juga tentunya siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu. Baik, kemudian adapun bagian-bagian dari budaya positif itu atau konsep umum dari budaya positif itu ada 8 ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian ada juga disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, pada pembelajaran dengan paradigma baru ini, yaitu perubahan paradigma pada pembelajaran. Nah, sebelumnya pasti Bapak Ibu pernah mendengar pembelajaran yang berpihak kepada murid dan pembelajaran yang berpihak kepada guru. Nah, Bapak Ibu, untuk saat ini, kira-kira Bapak Ibu sudah menerapkan yang mana ya Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu, karena di sekolah, ya, apa Bu? Ya, yang diterapkan itu berlatih untuk berpihak kepada anak atau student center. Masih bergerak gitu ya, belum pada tahapannya lagi, poinnya lagi. Ya, benar sekali ya Bu. Di sekolah kita sudah mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Bu, karena sekolah kita juga sudah menerapkan kurikulum merdeka. Ya, tepat sekali ya Ibu. Sekarang kita memang dituntut untuk melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Apalagi sekarang kita sudah menggunakan kurikulum merdeka dan mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid kita. Nah, mengenai pembelajaran berdiferensiasi, apakah Bapak Ibu sudah tahu seperti apa sih konsep pembelajaran berdiferensiasi ini? Baik Ibu, sedikit pencerahan dari saya, kita sama-sama belajar ya Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah setiap peserta didik ini kita petakan minat dan bakatnya. Kemudian kita sebagai guru dituntut untuk menuntun sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Ya Bapak Ibu. Kemudian hal ini juga sesuai dengan pemikiran Bapak pelopor pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang selalu mencita-citakan bahwa pembelajaran itu haruslah berpihak kepada murid. Kita sebagai guru harus bersikap menuntun siswa. Nah, itulah yang diinginkan beliau dan dicita-citakan oleh beliau. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 elemen itu ya Bapak Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global. Kemudian ketiga, siswa yang bergotong royong. 4, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, itulah 6 elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila yang akan kita ajarkan kepada murid-murid kita. Baik, selanjutnya kita lanjut ke
miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, pada slide ini yaitu ada gambar seorang guru yang mengontrol murid ya Bapak Ibu. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid ini misalnya guru meminta siswa untuk melakukan sesuatu yang awalnya bersikap buruk kemudian berubah menjadi lebih baik. Ya, pada saat itu bisa saja siswa tersebut menuruti apa yang Bapak Ibu perintahkan. Apakah artinya kita sebagai guru sedang mengontrol tingkah laku murid? Jawabannya tidak ya Bapak Ibu. Sebenarnya tidak. Walaupun yang kita lihat siswa tersebut berubah nih sesuai dengan keinginan kita. Namun perilaku yang berubah tersebut hanya sementara. Ya Bapak Ibu, karena berkaitan dengan motivasi intrinsik siswa tersebut. Pada saat gurunya tidak ada, bisa saja siswa tersebut kembali melakukan kesalahan tersebut. Nah, pada saat siswa tersebut belum memiliki motivasi di dalam dirinya berubah, bisa saja suatu saat kita lengah, bisa saja bisa saja siswa tersebut kembali mengulangi perbuatannya. Nah, itu disebabkan karena siswa tersebut tidak memiliki motivasi intrinsik di dalam dirinya. Kemudian, ilusi bahwa semua kegiatan positif bermanfaat. Ya Bapak Ibu, ini yang kedua. Nah, maksudnya apa ini? Di sini ada penguatan positif. Penguatan positif itu lebih ke bujukan. Taiwan, misalnya kita membujuk anak untuk melakukan sesuatu. Nah, apakah hal itu juga efektif atau bermanfaat? Nah, itu juga belum ya Bapak Ibu jawabannya. Pada saat anak tersebut belum menyadari motivasi di dalam dirinya, maka walaupun mereka mengikuti apa yang kita perintahkan, bisa saja sewaktu-waktu mereka berbuat hal yang kurang baik lagi. Nah, jadi penguatan positif seperti rayuan, bujukan ini juga tidak efektif kita terapkan pada anak. Lanjut, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang ini ya Bapak Ibu. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita sebagai guru pastinya adalah orang yang dewasa dibanding dengan siswa kita. Nah, lalu kita beranggapan bahwa kita sebagai orang dewasa berhak untuk memaksa. Padahal sebenarnya tidak ya Bapak Ibu. Karena yang bisa merubah diri kita adalah kita sendiri, bukanlah orang lain. Oke, kita lanjut. Kemudian ada juga ini yang terakhir ya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga saat kita membuat rasa bersalah kepada murid, nah itu juga sifatnya sementara ya Bapak Ibu, tidak akan menyadarkan siswa tersebut untuk selalu melakukan kebaikan setelah kita tidak ada di depannya. Nah, itulah yang disebut dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya Bapak Ibu, oke, kita lanjut. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada tabel stimulus respon dan teori kontrol.
Nah, yang pertama kita bahas realitas kebutuhan kita sama. Nah, ini disebut dengan stimulus respon. Sementara realitanya teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Nah, begitu juga dengan murid kita ya Bapak Ibu dalam belajar, mereka punya kebutuhan belajar yang berbeda, bukan sama. Nah, itulah yang membedakan antara stimulus respon dan teori kontrol. Baik, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, itu stimulus respon. Nah, kita lihat pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, apalagi kalau kita sangkutkan dalam sebuah pembelajaran di kelas, misalnya kita menyuruh anak dalam menganalisis sesuatu, tentu hasil atau pendapat yang diberikan anak itu berbeda satu sama lain. Nah, oke. Kita lanjut yang ketiga. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini juga disebut dengan stimulus respon. Sementara pada kenyataannya, teori kontrol itu bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, inilah yang benar ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengubah orang lain, harus berpandangan sama dengan diri kita. Nah, semua kita memiliki pandangan yang berbeda. Baik, selanjutnya yaitu tentang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini disebut stimulus respon. Kemudian pada teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Ya, contohnya saat anak berbuat kesalahan, nah itu bukanlah sesuatu yang buruk. Nah, kita harus melihat dulu ya Bapak Ibu, apa sih tujuan dari anak itu melakukan hal tersebut. Nah, pasti anak tersebut memiliki suatu tujuan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini juga disebut sebagai stimulus respon. Sementara teori kontrol yang benar yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, inilah yang sebenarnya ya Bapak Ibu, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukanlah orang lain. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini kebalikan dari yang tadi Bapak Ibu. Pada kenyataannya, teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain seperti yang terjadi pada miskonsepsi teori kontrol tadi. Kita berusaha mengontrol anak, tetapi hal itu juga tidak dapat kita lakukan ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, lanjut pada teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, ini juga disebut stimulus respon. Teori kontrolnya yaitu model berpikir menang. Ya, karena semua kita itu adalah menang, bukan ada yang kalah ya Bapak Ibu. Begitu juga dengan siswa kita. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke disiplin positif. Nah, saat saya mengatakan disiplin positif, nah pastinya kita sudah tahu makna dari kata disiplin itu yaitu artinya belajar.
Disiplin di sini mengacu kepada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward ataupun ancaman atau hukuman. Nah, di sini kita dilarang untuk memberikan imbalan atau penghargaan, apalagi ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itulah yang disebut dengan disiplin positif. Baik, kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada tabel nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini contoh nilai kebajikan institusi ataupun organisasi. Nah, yang pertama di sini ada profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, ada 6 elemen atau nilai-nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, saya rasa Bapak Ibu semua juga sudah mengetahui elemen-elemen atau nilai-nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, dan hal ini juga sudah kita terapkan pada sekolah kita. Nah, lanjut, ini ada Ibu Primary Years program ya. Nah, di sini terdapat nilai-nilai yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, pada intinya yang terdapat di dalam Ibu Primary Years ini juga hampir sama dengan apa yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill. Nah, di sini nilai-nilai yang ada yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, inilah yang disebut dengan keterampilan hidup. Nah, dari nilai-nilai yang ada pada tabel tersebut, bentuknya yaitu berbentuk kalimat yang positif, tidak ada yang berbentuk kalimat negatif. Nah, itulah yang disebut nilai-nilai kebajikan. Baik, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, di sini kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ataupun seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ataupun kebutuhan yang ada pada siswa kita, seandainya tidak terpenuhi, maka siswa akan berbuat sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, itulah yang harus kita pahami ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar apa sih yang harus kita penuhi pada anak di dalam kelas dalam mengajar? Nah, ini ada beberapa kebutuhan manusia
Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, pada kebutuhan bertahan hidup ini yaitu terdapat ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, di sini kita menyadari bahwa kebutuhan bertahan hidup ini sangat penting bagi kita semua, apalagi bagi siswa kita. Nah, pernah tidak Bapak Ibu melihat anak kita yang lesu di kelas ataupun menundukkan kepala di kelas? Nah, itu yang harus kita sadari ya Bapak Ibu, bisa saja kebutuhan bertahan hidup siswa tersebut tidak terpenuhi. Bisa saja pagi tadi anak kita itu tidak sarapan, nah makanya dia terlihat lesu ataupun kesehatannya kurang baik. Nah, itu juga disebut dengan kebutuhan bertahan hidup. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu yaitu ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini sangat penting juga bagi kita ya Bapak Ibu, apalagi bagi siswa kita. Nah, di sini rasa diterima atau dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah, di sini rasa diterima. Nah, terkadang ya Bapak Ibu ada siswa kita yang tidak bisa dia berkolaborasi dengan temannya untuk kerja kelompok. Nah, bisa saja di situ kita harus menyadari apakah anak tersebut diterima atau tidak oleh teman-temannya dalam kerja kelompok. Apakah siswa itu tidak dipedulikan dalam kelompoknya, atau saat kita mengajar juga kita bisa menilai, oh ini anak butuh perhatian lebih. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini juga sangat penting bagi diri kita. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia yaitu bagian penguasaan. Nah, bagian penguasaan ini yaitu terdapat harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ya, Bapak Ibu, kalau kita masuk di dalam kelas ya banyak ya Bapak Ibu keinginan siswa yang harus kita dengar. Misalnya, Bu, saya ingin belajar di luar kelas. Nah, itu juga salah satu keinginan dari siswa tersebut untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut atau merasa diakui. Nah, terkadang ya ada yang siswa itu pintar tetapi dia kurang aktif. Nah, kemudian hal tersebut mungkin saja anak tersebut merasa tidak diakui. Nah, di sini juga kita harus peka terhadap situasi anak didik kita di kelas ya Bapak Ibu. Ini termasuk tentang kebutuhan dasar mengenai penguasaan. Selanjutnya yang keempat mengenai kebutuhan dasar kebebasan. Nah, kebebasan ini ada pun bagian-bagiannya, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ya Bapak Ibu, terkadang ya kita dalam mengajar itu terlalu menuntut siswa ya untuk mengerjakan tugas tepat waktu misalnya. Kalau saya pribadi juga pernah ya bahkan sering melakukan hal tersebut. Saya tidak menunjukkan kebebasan kepada murid. Saya menuntut murid untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini salah satu bentuk kebebasan yang dimiliki siswa tersebut tidak terpenuhi.
Nah, di sini juga kita harus menyadari bagaimana kita harus memberikan kebebasan kepada siswa tersebut. Mungkin saat itu siswa tersebut merasa capek ataupun ada pikiran-pikiran yang mengganggu bebannya. Nah, harusnya kita sebagai guru memberikan kebebasan kapan nih anak bisa mengumpulkan tugas. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan kebutuhan dasar kebebasan. Selanjutnya, kesenangan. Nah, ini semua anak pasti butuh kesenangan ya Bapak Ibu. Nah, kalau kesenangan ini ya tentang bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, banyak ya Bapak Ibu anak-anak di kelas menunjukkan sikap-sikap kesenangannya. Nah, pada saat kita menjelaskan pelajaran juga ada anak yang tertawa misalnya. Nah, disitulah anak tersebut menunjukkan kebutuhan dasarnya, yaitu melalui kesenangan. Nah, di sini juga bisa kita aplikasikan jika situasi sudah anak butuh, kalau kita melihat anak sudah butuh kesenangan, bisa saja kita aplikasikan pembelajaran dengan bermain misalnya. Nah, itulah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Nah, bukan hanya kita sebagai guru saja yang harus mendapatkan kebutuhan dasar ini, melainkan anak juga mempunyai kebutuhan dasar yang sama pada diri. Baik, selanjutnya kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Nah, pada motivasi perilaku manusia ini terdapat 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, pada motivasi ekstrinsik ini, siswa yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, di sini bisa saja seperti miskonsepsi yang telah saya jelaskan tadi, bisa saja siswa tersebut merasa tidak nyaman atau menghindari hukuman untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dalam proses pembelajaran kita juga pernah memberikan suatu imbalan atau penghargaan kepada anak didik kita. Nah, di sini saat anak tersebut berusaha memotivasi dirinya untuk terlihat menang atau mendapatkan penghargaan yang kita berikan saat proses pembelajaran, nah itu disebut motivasi ekstrinsik dari siswa. Nah, hal ini tidak akan bertahan lama. Nah, jika saat kita memberikan penghargaan, bisa saja anak tersebut berantusias untuk mengejar atau mendapatkan penghargaan tersebut. Namun, pada saat kita tidak memberikan penghargaan, motivasi ataupun minat anak tersebut menjadi lemah. Nah, ini juga tidak sesuai atau tidak bagus kita terapkan dalam pembelajaran, karena sifatnya hanya sementara. Baik, yang kedua yaitu adalah motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini jika sudah dimiliki oleh seorang siswa, itu siswa tersebut untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi intrinsik ini lahirnya hanya di dalam diri masing-masing kita atau masing-masing siswa. Nah, inilah motivasi yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak. Baik, kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa sih yang disebut dengan hukuman?
Atau apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, pada hukuman ini, hukuman itu bersifat tidak terencana ataupun tiba-tiba. Contohnya, saat siswa terlambat. Nah, kita sebagai guru piket bisa saja langsung atau secara tiba-tiba menghukum anak atau menyuruh anak lari 2 kali lapangan misalnya. Nah, itu disebut sebagai hukuman. Dan itu sifatnya tidak terencana ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ya, seperti yang sudah dikatakan tadi, saat murid terlambat, murid tidak tahu hukuman apa nih yang akan diberikan oleh guru. Nah, itulah sifat hukuman. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, inilah bentuk dari atau ciri dari hukuman. Nah, berbeda dengan konsekuensi ya Bapak Ibu. Konsekuensi ini dia terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas ataupun peraturan kelas. Nah, pada peraturan kelas tersebut siswa tidak, misalnya tidak boleh, misalnya selalu menghargai kebersihan di dalam kelas. Nah, itu adalah suatu keyakinan kelas. Nah, jika anak membuang sampah di kelas, nah itu salah satu bentuk pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Nah, apa sih konsekuensi yang diterapkan pada keyakinan kelas tersebut? Karena dia sudah terencana ataupun disepakati, bisa saja anak disuruh untuk memungut sampah ataupun membersihkan kelas yang sudah dikotorinya. Nah, kemudian konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, murid tetap dibuat tidak nyaman karena murid harus melakukan konsekuensi yang sudah disepakati apabila melanggar keyakinan tersebut. Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Ya, karena keyakinan yang sudah kita buat secara bersama, konsekuensi yang kita berikan kepada siswa tersebut, kita harus memantau murid tersebut. Ya, itu yang disebut dengan konsekuensi. Nah, selanjutnya restitusi ya Bapak Ibu. Restitusi ini baru ya kita dengar Bapak Ibu. Saya juga baru mendengar tentang restitusi ini pada pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Nah, di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, nanti pada tahap terakhir slide ini ada 3 bagian tahap restitusi tersebut. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini kolaboratifnya kita sebagai guru ataupun wali kelas dan siswa tersebut. Baik, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, pada 5 posisi kontrol guru ini, yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Nah, inilah 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Kira-kira kita berada di mana ya Bapak Ibu? Baik, kita lanjut. Kita pahami dulu ya Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, pada saat kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, pada posisi penghukum kita menerapkan hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itulah
sebagai guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, bagaimana dengan membuat merasa bersalah? Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, inilah kata-kata yang kita katakan kepada siswa tersebut untuk membuat anak atau siswa merasa bersalah. Selanjutnya, kasusnya masih sama ya Bapak Ibu. Nah, pada posisi kontrol teman, apa sih kata-kata yang kita katakan pada siswa tersebut? Nah, ini ya kata-katanya Bapak Ibu. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke manajer ya Bapak Ibu. Untuk yang manajer ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini kata-kata yang dilakukan oleh posisi kontrol guru yang menerapkan posisi kontrol manajer. Baik, selanjutnya. Nah, untuk lebih memahami 5 posisi kontrol guru, di sini ada contoh penerapan pada video ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Baik, Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menonton video ini. Nanti baru kita klasifikasikan kita berada di posisi kontrol guru yang mana. Baik, silakan Bapak Ibu mengamati video ini ya Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Posisi
penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa pindah kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu utah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak-anaknya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya rencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk ke sekolahnya? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, setelah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjukkan motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Silakan depan.
Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah menonton contoh posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol apakah aku jika kita mengatakan hal-hal seperti yang ada di slide ini? Apakah ada Bapak Ibu yang ingin mengutarakan pendapatnya? Dipersilakan ya Bapak Ibu. Baik, mari kita pahami secara bersama dulu Bapak Ibu. Apakah ada dari Bapak Ibu yang bisa bantu menjawab dari kata-kata yang kita katakan melalui posisi kontrol yang ada di slide ini? Baik Bapak Ibu, jika belum ada, saya lanjut ya Bapak Ibu. Kita bahas secara bersama saja Bapak Ibu. Nah, pada posisi kontrol apakah aku, yang pertama di sini ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini menunjukkan posisi kontrol pembuat merasa bersalah ya Bapak Ibu. Dengan kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, nah itu akan membuat rasa bersalah pada siswa. Nah, ini adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Baik, yang kedua yaitu kata-kata yang kita katakan, misalnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu jika kita mengatakan apa rencanamu untuk menyelesaikan ini. Nah, ini adalah posisi manajer, karena di sini kita menyerahkan kepada anak tersebut cara apa yang akan dilakukannya untuk menyelesaikan masalah yang sedang anak tersebut hadapi. Nah, ini adalah posisi manajer, posisi yang kita harapkan bersama agar bisa kita terapkan di sekolah kita. Selanjutnya, jika kita melakukan atau memberikan perkataan, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah kata-kata yang kita keluarkan jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Dan yang terakhir, saat kita mengatakan bahwa kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugasnya, ini adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Baik, inilah tadi posisi kontrol yang ada pada kita seorang guru. Baik Bapak Ibu, sebentar saya ngecas laptop dulu, lupa tadi Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu, mohon maaf kendala sedikit. Oke, jadi inilah tadi kata-kata yang kita katakan apabila kita melakukan posisi kontrol tersebut. Nah, jadi kita bisa memilih di sini atau mengidentifikasi diri kita sendiri atau merefleksi diri kita sendiri, kita berada di posisi kontrol yang mana. Nah, namun untuk saat ini dan selanjutnya ataupun setelah mempelajari slide yang ada
posisi kontrol guru ini diharapkan kita bisa menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, inilah posisi kontrol yang terbaik bagi seorang guru ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, ini ada sebuah keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya apakah Bapak Ibu pernah mendengar nih keyakinan kelas? Belum ya Bapak Ibu? Ya, kemungkinan belum, karena yang kita tahu pada kelas kita masing-masing kita sudah membuat peraturan kelas ataupun kesepakatan kelas. Nah, namun pada kali ini kita dituntut untuk membuat keyakinan kelas. Nah, kenapa sih harus keyakinan kelas? Bukan kesepakatan kelas. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ataupun apa sih perbedaan dari keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas? Nah, untuk keyakinan kelas ini dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif, kemudian kata-katanya sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, pada saat kita membuat peraturan kelas pada kelas kita atau kesepakatan kelas pada kelas kita, biasanya kita menggunakan kata-kata yang negatif seperti dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah bentuk kata-kata yang negatif. Nah, namun untuk keyakinan kelas ini kita dituntut untuk menerapkan pernyataan yang positif. Nah, jadi semua keyakinan kelas yang kita buat itu berbentuk pernyataan yang positif. Misalnya, jika kita membuat kesepakatan ataupun peraturan kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu bentuk positifnya bisa saja menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, itu misalnya ya Bapak Ibu. Kemudian misalnya contoh kedua yaitu tidak boleh mencontek saat ujian ataupun ulangan. Nah, pada pernyataan positif untuk keyakinan kelas kita harus membuat pernyataan yang positif. Misalnya harus bersikap jujur. Nah, tidak mencontek itu merupakan sikap atau perilaku yang jujur. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kenapa peraturan atau kesepakatan kelas itu berbeda dengan keyakinan kelas? Nah, inilah yang disebut dengan keyakinan kelas. Kenapa juga namanya disebut keyakinan kelas? Karena kita membuatnya hasil kesepakatan dari siswa-siswa kita semua. Dan melalui pendapat-pendapat yang telah diberikan oleh siswa kita. Dan kemudian setelah pendapat-pendapat mereka keluarkan, setelah semua sudah kita sepakati, nah siswa-siswa tersebut diminta untuk meyakini semua pernyataan-pernyataan atau nilai-nilai universal keyakinan kelas yang kita telah buat. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Semoga untuk kedepannya kita bisa menerapkan keyakinan kelas ini pada semua kelas yang ada di sekolah kita ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa sih? Nah, ini ya Bapak Ibu, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan hasil murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, artinya
Jika seorang anak melakukan kesalahan, kita harus memanggil anak tersebut dan melakukan dialog kepada anak tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, adapun tahapan-tahapan yang kita lalui pada segitiga restitusi ini, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa tersebut. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Baik, untuk mengetahui apa sih menstabilkan identitas itu, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, pada tahap menstabilkan identitas ini, ada pun kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada anak, yaitu berbuat salah itu wajar. Nah, itu adalah salah satu kata-kata yang kita sampaikan kepada anak tersebut, ataupun tidak ada manusia yang sempurna. Ataupun ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, dengan kita memberikan kata-kata tersebut, ini akan membuat identitas anak itu menjadi stabil. Yang awalnya mungkin marah ataupun emosi. Nah, dengan kita berkata atau mengatakan kata-kata seperti ini, bisa saja emosi anak itu akan reda. Nah, inilah yang disebut dengan menstabilkan identitas pada tahapan segitiga restitusi. Selanjutnya, nah, tahapan kedua pada segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kata-kata yang kita katakan bisa saja yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, di sini anak diminta mengemukakan alasannya. Kenapa sih anak tersebut melakukan hal tersebut? Kemudian, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Nah, yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, anak tersebut melakukan sesuatu ya, mungkin anak tersebut memang harus melindungi dirinya, mungkin, atau melakukan sesuatu yang penting bagi dirinya. Nah, itu menurut anak. Jadi kita di sini harus memvalidasi tindakan yang salah pada anak, ataupun dengan mengatakan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, setiap anak pasti ya melakukan kesalahan itu. Mereka mempertahankan sesuatu yang penting baginya. Nah, di sini dengan kita berkata seperti ini, anak merasa dihargai tentang kebutuhan yang mereka inginkan atau kebutuhan yang harus dipenuhi pada dirinya. Nah, ini adalah bentuk validasi tindakan yang salah pada penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya, tahap terakhir pada segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi sebelum kita melakukan penerapan segitiga restitusi ini, sebaiknya kita sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu, agar anak tahu di mana kesalahannya. Nah, dengan menanyakan keyakinan kelas ini, pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan seperti ini Bapak Ibu. Apa keyakinan kelas kita? Ataupun nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Ataupun seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dengan kata-kata tersebut, anak akan tahu saat itu anak telah melanggar keyakinan yang mana. Nah, apakah itu bagus untuk dirinya atau tidak? Nah, di sini kita menyerahkan jawabannya kepada anak tersebut. Nah, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, pasti anak
tahu apa keyakinan yang telah mereka langgar. Nah, disinilah peran kita ataupun hasil dari segitiga restitusi tersebut, anak akan menyadari bahwa anak telah melanggar keyakinan yang mana. Nah, itulah tahapan dari segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah pada anak. Selanjutnya, untuk lebih memahami, mari kita simak video kita ini ya Bapak Ibu, tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Tidak. Enggak Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri.
Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyamanlah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuai yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang anut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada.
keempat, usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, selanjutnya terima kasih Bapak Ibu Guru hebat telah menonton penerapan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya ini ada penerapan segitiga restitusi dari saya pribadi pada kelas saya di kelas 7E. Nah, kasusnya yaitu seorang siswa bernama Marlin saat ulangan bahasa Inggris ketahuan mencontek jawaban temannya. Nah, inilah segitiga restitusi yang telah saya terapkan di kelas saya. Mari kita tonton bersama Bapak Ibu. Selamat pagi. Nah, kali ini tidak. Nah, kembali setelah bahasa Inggris, ibu melihat kembali mencontek jawaban temannya benar apa tidak? Nah, apakah mencontek itu bagus atau tidak? Tidak. Ya, setiap orang memang pernah melakukan kesalahan. Namun, di sini ibu tidak ingin mencari siapa yang salah. Ibu juga pernah berbuat salah, Marlin juga pernah. Marlin mencontek saat ulangan pasti punya alasan. Kenapa? Karena Marlin saya ketiduran, tidak belajar dan asik main. Oh begitu. Lalu Marlin mencontek saat ulangan juga pasti punya alasan. Ini mendapatkan nilai yang bagus kan? Ya, namun hal itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nanti apakah masih ingat keyakinan yang sudah kita sepakati bersama? Makanya yakin kalau kita berpikir baik untuk diri kita, ya, apakah dia meyakini sikap tujuh itu? Ya, namun jika kemarin mencontohnya itu menunjukkan sikap yang buruk, ya yang buruk dan tidak jujur. Nah, apa yang akan dilakukan untuk menghindari perbuatan ini? Ya, belajar berdoa mengerjakan mampunya sesuai kemampuan diri manusia sendiri. Lalu apa Marlin akan memulainya? Ya, mulai hari ini. Baik, Bapak Ibu, thank you. Salam bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Nah, itulah presentasi dari penerapan budaya positif yang saya berikan untuk Bapak Ibu semua. Semoga kita
bisa mewujudkannya di sekolah kita ya Bapak Ibu. Baik, untuk Bapak Ibu semua, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin karena sesi Zoom meeting ini telah selesai dan berakhir. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru semua. Salam Bapak Ibu guru semua, salam hebat dan bahagia ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sekarang kelas 7. Kelas 7E, nama kelasnya Ibu? Naya. Nah, sekarang kita ingin membuat keyakinan kelas. Sebelumnya ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak ya. Keyakinan kelas itu dia hampir mirip dengan peralatan kelas. Apakah kita membuat peralatan kelas kemarin? Sudah. Ya, sudah. Kalau kita membuat keyakinan kelas kemarin, itu apa sih kata-katanya? Ya, sebuah larangan. Misalnya, tidak boleh membuat sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah sebuah larangan. Nah, berarti kalimatnya itu negatif ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu harus positif. Nah, apa kalimat positif dari kalimat tidak boleh membuang sampah sembarangan? Seperti menjaga kebersihan. Ya, membuang sampah pada tempat. Nah, jadi beda dari peraturan kelas sama keyakinan kelas itu di kalimatnya dia menggunakan nilai-nilai baik, kebajikan dan universal yang bentuknya sifatnya positif, tidak negatif. Sudah paham? Nah, kenapa tidak disebut keyakinan? Nah, keyakinan itu apa? Percaya kamu semuanya yang ada di dalam diri mempercayai, meyakini sehingga kamu bisa mematuhi peraturan tersebut. Oke? Jadi bisa membedakan keyakinan dan peraturan kelas? Bisa. Jika Ibu suruh sekarang membuat keyakinan bisa? Bisa. Tapi kita kesepakatan dulu. Kalian tulis di kertas ini nanti keyakinan kelas apa yang akan kamu tulis. Nanti baru kita simpulkan hasil dari kerja sama kita atau hasil kolaborasi kelas kita untuk menulis keyakinan
disepakati secara bersama ya. Silakan aku kasih waktu. Tulis. Boleh dia dikasih nama.
Udah ya, ini ada dalam kelas segmen antara 8 yang dengan kelas yang kita sepakati. Yang pertama itu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua saling peduli dan menghargai. Oke, yang ketiga mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keempat membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Yang kelima menjaga etika sopan santun. Yang menjaga etika sopan santun. Yang keenam tepat waktu dan aktivitas. Tepat waktu dan aktivitas. Setuju? Bermusyawarah saat mengambil keputusan dalam memecahkan masalah. Yang kedelapan mengelola yang membawa tempat orang lain. Jadi ada 8 kesepakatan kelas yang harus kita yakini secara bersama. Nah, apa kalian bisa meyakini semuanya? Bisa. Bisa? Nah, jadi keyakinan kelas yang ke-8 ini semuanya mengandung nilai-nilai yang positif. Nah, baik, ini kita sepakati bersama. Sepakat? Oke, terima kasih. Oke, baiklah. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Ada 8 keyakinan kelas. Nah, sekarang kita harus sepakati secara bersama untuk penandatanganannya. Silahkan di meja ibu, mulai dari sini ya. Silahkan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Dengan begitu Oke, lanjut cepat. Jalan. Cepat. Siapa yang terakhir?
habis ya?